Young Fasters, berjumpa lagi di IM News Daily. Sebuah program yang membahas berita sepekan mulai dari berita tren, ekonomi, internasional, hingga update COVID-19 yang akan dibawakan secara ringkas untuk menemani hari-hari Anda. Dengan Stella dan Clarice dalam IM News Daily. Berita nasional pertama datang dari dunia pendidikan. Kasus ini bisa dikatakan cukup viral karena terjadi kasus intoleransi di sebuah sekolah negeri di Sumatera Barat, yakni di SMKN 2 Padang. Hal ini terjadi karena sekolah ini mewajibkan siswi non-muslim mengenakan jilbab di sekolah. Karena kejadian itu, dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyerukan agar pemerintah daerah setempat segera memberikan sanksi tegas, bahkan memecat pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Namun, hal itu disayangkan oleh pihak sekolah karena dianggap Mendikbud baru merespon kasus yang kebetulan sedang trending topik. Padahal, sudah banyak persoalan intoleransi di sekolah yang sebenarnya juga ada kaitannya dengan peraturan tertulis yang diatur oleh pemerintah daerah. Dengan terjadinya hal ini, diharapkan semoga pemerintah bisa lebih tegas dan tidak lagi membiarkan persoalan intoleransi yang terjadi dan harus membongkar serta mengusut tuntas permasalahan ini. Nah, berita kedua ini datang dari sektor properti. Setelah di episode kemarin kita bahas tentang subsektor properti yang paling menderita di masa pandemi yakni mall dan hotel dengan trafik maksimal yakni 40%, dan prioritas pertama pemerintah bukanlah pada sektor properti, di episode kali ini ada kabar baik nih dari sektor properti. Dilansir dari CNBC Indonesia, nasib penjualan properti khususnya di Jabodetabek tetap naik 80%. Hal ini dikarenakan situasi pandemi banyak mengubah kehidupan dari setiap orang. Maka dari itu, menurut Managing Director Sinar Maslen Alim Gunadi, banyak orang membutuhkan rumah ketika di masa pandemi ini karena di tengah kondisi yang tidak memungkinkan mobilisasi dan beberapa orang yang tidak bisa menyalurkan hobi jalan-jalan dan tamasya, maka uang yang tadinya disimpan untuk pergi liburan jadi lebih diinvestasikan pada properti untuk saat ini. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you, Stella. I'm Stella's co-host, Clarice, and I will be taking over for the international news for today. I'm sure everyone here has heard of Alibaba, or even better, Jack Ma. In the past 3 months, he was not visible to the public eye. His whereabouts were unknown until last Wednesday, when he showed up in a video call with rural teachers in China. Based on Forbes News, Jack Ma disappeared because China opened up investigations for his company. After Ma gave a speech in the video call, Alibaba Hong Kong's trade shares spiked up by 8.5%. On the other side of the world, Tesla CEO Elon Musk has surpassed Jeff Bezos in wealth, marking him as the richest man. Tesla shares rose by 8.2% as reported by Forbes. He took the number 1 spot Friday morning of last week in American time. In the last 5 months, he has surpassed Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bernard Arnault, and Jeff Bezos. In the past year, Tesla stocks rose by 720% and is expected to continue growing. Back in Korea, Samsung's heir Lee Young-jae doesn't seem to be interested in getting out of jail sooner. He was charged with bribery linked to Park Geun-hye, who was the former president of South Korea. Keep in mind that this is not Lee's first time in prison. His punishment this time is to stay in jail for 2.5 months, as the Supreme Court has decided. It was expected for him to make an appeal for earlier release, but he has humbly accepted his sentence. Following these controversial and hot news, the coronavirus does not seem to be getting any better. The virus has dug up some of the worst injustices in the world. According to CNBC, the pandemic has exposed deepening inequality. With over 2 million lives lost so far, COVID is by far the worst health crisis in 100 years. Yet the economic impact of COVID has been excruciatingly painful for unskilled workers. An Oxfam report showed that the wealth of Indian billionaires have decreased by 35% during the lockdown. Meanwhile, in India alone, 300 unskilled workers died not because of COVID, but because of starvation and untimely healthcare. Among the poor, school dropouts doubled during lockdown. While we try to focus on the coronavirus, let us not forget that there are still other problems going on in this world.
With that, I will hand it back over to Stella. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai angka 1 juta untuk kasus positif COVID-19. Dengan adanya kondisi tersebut, ternyata Indonesia juga merupakan negara pertama di ASEAN yang mencapai 1 juta kasus COVID-19. Tentunya, hal ini bukanlah suatu hal yang bisa dibanggakan dan perlu ada evaluasi dari pemerintah untuk bisa mengurangi dan meminimalisir penyebaran COVID-19 tersebut. Berdasarkan data dari covid19.go.id, hingga 27 Januari 2021, sudah terdapat 1.012.350 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Pemerintah melaporkan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 13.094 hari ini, dan DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang menyumbang kasus COVID terbanyak sampai hari ini. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan dianjurkan untuk tetap stay at home ya. Stay safe and stay healthy, sampai jumpa di IM News Daily berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.